Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusak Musadinggi, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Al-Asyariah Mandar. Saya adalah guru matematika SMP Negeri 1 Simbuang, dan sekarang ini saya mengadakan PPL di SMP Negeri 4 Makali Selatan dengan materi bilangan bulat dan menggunakan metode pendekatan kontekstual teaching and learning. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kenapa pagi-pagi sudah mulai loyo? Ya. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Kita telah jadi di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah menyediakan masing-masing. Tuhan menceritakan kami, menjaga kita belajar kami bisa belajar menjadi orang kami sudah dengan Yesus. Amin. Amin. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Ya. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Ya. Tapi sebelumnya itu saya meriksa dulu, apakah hadir semua? Hadir semua? Hadir. Oke. Senang sekali kita pada saat ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat. Pernah dengar bilangan bulat? Bilangan bulat. Ya. Di SD sudah dipelajari ada namanya bilangan cacat dan bilangan asli. Ya. Bilangan cacat dan bilangan asli. Tetapi di SMP ada lagi namanya bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu bilangan di bawah 0 dan bilangan di atas 0. Ya. Oke. Ya. Jadi di SD sudah kita pelajari tentang membaca, menuliskan, membandingkan bilangan caca. Apa lagi itu bilangan caca? Tidak dipelajari di SD. Ya, saya pernah juga berusia 3 tahun lah. Ya, dipelajari di SD. Bilangan caca. Bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli itu dimulai dari mana? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Jadi kita sudah belajar di SD tentang bilangan asli dan bilangan caca. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan. Pada saat tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami penulisan bilangan bulat dan menerjemahkan pernyataan dalam bentuk bilangan bulat melalui aktivitas. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan dan mengklasifikasikan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan. Nah, coba amati gambar di depan. Apa itu kira-kira gambar di depan? Apa itu? Ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Apa? Apa itu? Tidak ada yang tahu ini gambar di depan. Termometer ya. Jadi keras-keras karena ini tertutup headset kedua. Ya. Jadi ini termometer. Termometer itu biasa digunakan untuk mengukur apa? Suhu. Ya.
Jadi suku itu ada yang di atas 0 dan ada di bawah 0. Ya. Jadi dari suku ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata masih ada bilangan di bawah 0, ya. Dan ada juga di atas 0. Jadi kita pelajari tentang bilangan caca dan bilangan asli. Dan sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ya. Kalau bilangan asli ditambahkan 0 disebut bilangan apa tadi? Saya ulang lagi. Bilangan caca. Saya akan memberikan suatu pertanyaan. Apa perbedaan angka yang berada di atas 0 derajat Celcius dan angka yang berada di bawah 0 derajat Celcius pada termometer suhu ruangan tersebut? Tadi yang ada di atas yang termometer tadi. Kira-kira apa perbedaannya itu? Bilangan di atas 0 derajat Celcius dan bilangan di bawah 0 derajat Celcius pada termometer. Kira-kira apa perbedaannya? Tidak ada. Satu negatif, satu positif. Kemudian disebut apa bilangan tersebut? Kalau ditulis bilangan yang berada di bawah 0 ditulis apa? Ditulis negatif. Ya. Disebut apakah bilangan tersebut? Disebut bilangan negatif. Kalau keseluruhan tadi yang ada positifnya, ada nolnya, dan ada negatifnya, itu disebut bilangan bulat. Ya. Sekarang kita akan mengikuti kelompok kerja 4 orang lagi. Berhitung saja 1, 2, 3. Kemudian ke belakang baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Baru ke sini. Masing-masing kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ya, kasih minum semua, jangan tidak.
banyak sekali, mulai saya lagi dikasih pangkat. Nanti banyak sekali ya, sekarang kita dapat lagi mulai dari sini. Apa langkah pertamanya? Berdiri di angkat. Oh, coba langkah pertamanya berdiri di angkat. Pindah ke sini supaya bisa salah tidak sampai kirinya mana sampai kanan. Apa? Ya, coba. Ya, di situ saja kalau malu-malu di atas panggung. Dari aktivitas di atas dapat disimpulkan bahwa nomor 1 0 ditambah 2 sama dengan 2, dan nomor 2 2 ditambah 3 sama dengan 5, nomor 3 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1, nomor 4 negatif 1 kurang 2 sama dengan negatif 3. Oke, kita berikan siap sama dia. Kelompok 2. Ya, coba di situ. Dari aktivitas di atas dapat disimpulkan bahwa nomor 1 0 tambah 2 sama dengan 2, nomor 2 2 tambah 3 sama dengan 5, nomor 3 5 kurang 6 sama dengan negatif 1, nomor 4 negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Oke, ya. Tangan ambil dia. Oke. Kelompok 3. Dari aktivitas di atas dapat disimpulkan bahwa nomor 1 0 ditambah 2 sama dengan 2, nomor 2 2 ditambah 3 sama dengan 5, nomor 3 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1, dan nomor 4 negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Oke, terima kasih. Kembali ke tempatnya. Ya. Kira-kira bilangan bulat itu dalam kehidupan sehari-hari digunakan di mana? Biasanya kita gunakan di mana? Penggunaan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu sebuah bilangan yang bukan pecahan. Ya, lawan dari bilangan bulat adalah pecahan. Yang mana saya termasuk pecahan? Ada pecahan biasa, desimal, campuran, persen. Jadi itu semua bukan bilangan bulat. Jadi kira-kira penggunaan bilangan bulat ini dalam kehidupan kita sehari-hari di mana saya digunakan? Di dalam ruangan. Menghitung uang, Pak. Ternyata di sini ada bendahara kelompok ya. Nah, menghitung uang. Jadi uang itu tidak ada namanya. Saya membeli seperti Rp3, saya membeli 0,3 rupiah. Ya, ini saya punya barang ini 50% harganya. Jadi tidak bisa jadi penggunaan bilangan bulat itu dapat digunakan di dalam perdagangan, apalagi penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi apa itu tadi? Yang gambarnya ada. Tadi. Ini. Kira-kira biasa digunakan di mana itu?
Lah. Hah? Apa? Biasa diukur suhunya tubuh ya. Biasanya kalau ada yang menggigil ya, saya demam ya, panas dingin ya, biasa diukur suhunya apakah dia panas atau tidak ya. Kayaknya kalau dia panas dikasih obat ya, jangan sampai ada saya panas ibu, saya panas mama, saya panas bapak, saya tidak mau pergi ke sekolah, ternyata diukur suhunya rendah ya, karena alasan saja ya. Jadi itu penggunaan termometer ya. Biasa digunakan di misalnya di kulkas, jangan sampai dikasih normal terus. Kenapa ini tidak begitu ini air kau, ini es tidak jadi, padahal tidak diukur berapa suhu di bawah 0 derajat Celcius ya, atau dikasih negatif. Jadi itu. Apa lagi? Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi? Coba. Kelompok 2 belum ada jawabannya. Kelompok 3 kan? Kelompok 2 apa jawabannya? Kira-kira mana lagi tempat penggunaan bilangan bulat? Biasanya juga kalau ada tes biasa, misalnya ada 10 nomor, orang kasih kalau dia benar 1 dikasih poin 5. Kalau dia salah 1 nomor dikasih poin negatif 1. Kalau tidak dijawab biasa dikasih 0. Ini biasa digunakan pada saat tes masuk ya, apakah masuk SMA, masuk perguruan tinggi, masuk ke 3K, ya, masuk ke NES, ya, jadi calon guru. Misalnya di tes di situ calon mahasiswa, calon siswa, biasa digunakan di situ. Apalagi biasa digunakan untuk penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Biasa itu pernah lihat kapal selam, ya, kapal selam, ya. Kita tidak punya kapal selam di sini kalau tidak ada laut, ya. Jadi tentara kita di sini tidak punya kapal selam, ya, karena tidak ada laut. Mau ditaruh di kolam di Makale, ya, tidak tenggelam karena nakal. Ya. Jadi biasanya kapal selam itu kalau permukaan laut itu diibaratkan nilai permukaan laut, permukaan air, nilai 0. Kalau dia ke bawah, karena ini kalau namanya juga kapal selam, berarti dia menyelam atau terbang. Kalau kapal terbang ya bukan lagi kapal selam. Jadi kalau dia menyelam, berarti dia itu tandanya negatif. Ya, jadi kalau misalnya dia menghubungi pasukan dia menghubungi kantornya, dia menggunakan kami di kedalaman beberapa meter. Jadi itu diibaratkan sebagai negatif. Dia di atas permukaan laut itu diibaratkan sebagai bilangan positif. Ada jaminan yang boleh kita jadi tentara. Ini tahu sebenarnya. Menjadi tentara? Tidak. Tentukan mana bilangan bulat dan mana bukan bilangan bulat. Jadi dia masuk di mana ini?
saya bisa dibawa ke dalam bilangan bulat. Jangan terkecoh. Ada 7, negatif 6, 8/4, 0,2, 1/2, 50%, 5, negatif 2, dan negatif 1. Oke. Siap baik-baik ya. Ada dia sama ini cuk. Bisa dipahami? Kira-kira 7 itu bilangan bulat atau tidak? Bilangan bulat. Kalau negatif 6? Bilangan bulat. 8/4? Ya, 8/4 bilangan bulat atau bukan bilangan bulat? Ya? Kalau 8 dibagi 4 itu sama artinya dengan 8 dibagi 4. Berapa hasilnya? 2. 2 itu bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat. 0,2 bilangan bulat atau bukan? Bukan. Termasuk pecahan apa itu namanya? Pecahan desimal. 1/2 bilangan bulat atau bukan? Bukan. Kalau sudah dimengerti, kita masuk dalam tes formatifnya. Lebih cepat dilihat kalau jadi ini kan tes ringan-ringan semua jadi. Akan digerakkan. Tanyakan kalau ada soal yang kurang dimengerti. Sudah semua? Sudah akan ditutup lagi. Ini nih uji pemahaman saja kan? Apakah sampai sejauh mana tentang mengerti apa itu bilangan bulat? Kita belum masuk ke selanjutnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, bilangan bulat itu bilangan yang dituliskan dalam bentuk negatif, 0 dan positif, dan bukan pecahan. Saya uji konsentrasi dulu, Pak. Saya sudah banyak yang loyo-loyo. Coba angkat tangannya. Nah, gerakan jari-jarinya. Pahami baik-baik apa yang saya ucapkan dan saya lakukan. Lakukan apa yang saya katakan. Ya.
lakukan apa yang saya katakan. Tidak dimengerti karena kurang konsentrasi. Ini baru jam berapa? Baru jam 10:10. Lakukan apa yang saya katakan. Lihat apa yang saya lakukan. Coba. Silakan pegang hidung. Silakan pegang rambut. Saya kasih hadiah kalau ada yang ya hadiah ini saya lah ya. Oke. Apa saya tadi lakukan apa yang saya katakan dan lihat apa yang saya lakukan. Coba pegang telinga. Banyak yang bilang berarti nanti dapat hadiah semua. Coba pegang mulut. Oke, ya berarti masih konsentrasi karena dulu apa tantangannya? Nah, sulit membedakan apa? Positif, negatif. Ya. Mana bilang mana bilang bulat, mana bukan bilang bulat. Itu tantangannya. Kemudian bagaimana strategi yang kamu lakukan untuk bisa memahami materi yang kamu belajar? Ya, seperti tadi, tidak seperti ini. Kita, coba. Ya, oke, silakan berdiri. Amin.